Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan coba mengulas tentang PPh pasal 24. Inti dari PPh pasal 24 itu perhitungan penghasilan yang diterima oleh badan usaha atau orang pribadi yang penghasilan itu bersumber dari dalam negeri atau dari luar negeri. Jadi ada dua penghasilan, dalam negeri dan luar negeri. Nah, penghasilan yang dimaksud bentuknya apa ya? Bisa dividen, bisa penghasilan dalam bentuk gaji. Nah, target kita hari ini karena kalian ada 2 jam pelajaran, setidaknya PPh 24 bisa kita selesaikan dan nanti ada latihan. Jadi ini ya, inti dari PPh 24 itu penghasilan, perhitungan penghasilan yang diterima di dalam negeri dan di luar negeri. Langkah yang pertama itu hitung total PKP. Apa itu PKP? Penghasilan kena pajak. Nah, kita bisa tahu sebuah perusahaan atau orang pribadi mendapatkan penghasilan dilihat dari sumbernya. Apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri. Nah, kalau misalkan luar negerinya ada 3 negara, ya berarti ditambahkan yang dari luar negeri 3 negara itu ditambah dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri, maka itu disebut sebagai PKP ya, penghasilan kena pajak. Yang kedua, hitung total PPh terutang. Nah, hitung total PPh terutang, ini PPh terutang yang mana? Ini PPh terutang hasil dari penjumlahan PKP. Kita menggunakan rumus tarif pasal 17 ayat 1B. Itu pas saya cek kembali, tarifnya masih sama ya, 28%. 28% dikalikan PPh terutang. Kalau misalkan sebuah perusahaan menerima penghasilan dari dalam negeri totalnya 200 juta, dari luar negeri totalnya 300 juta. Oh, berarti PKP-nya 100 ditambah 300, 400 juta. Dikalikan tarif pasal 17 ayat 1B, 28%. Berikutnya, menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai dengan perbandingan penghasilan. Nah, ini jadi di sini kita mau mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dibandingkan dengan penjumlahan dalam dan luar negeri. Kemudian dikalikan dengan total PPh terutang. Berikutnya, yang keempat, menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Jadi di dalam negeri atau di luar negeri itu punya tarif PPh yang berbeda. Kita bisa tahu dari mana, Mister? Kalau kita lagi ngerjain soal, ya ketahuannya di soal. Kalau nanti kalian kerja, kalian bisa minta informasi di negara bersangkutan berapa tarif PPh-nya atau tarif penghasilannya, tarif pajak penghasilan, income tax kalau bahasa Inggrisnya. Itu beda-beda tiap negara ya, beda-beda tiap negara. Jadi langkah buat perhitungan PPh 24 ini sederhana, tidak serumit kayak PPh 21 ya, tidak serumit kayak PPh 21 dan juga tidak sesimpel PPh 23. Jadi ada 4 langkah yang nanti harus kalian tempuh atau kalian lewati. Kita ambil contoh, PT AB memperoleh penghasilan neto pada tahun 2020. Di dalam contoh ini PT AB punya 2 sumber penghasilan, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Totalnya, kalau di total berarti hitung total PKP-nya, dalam negeri 500, luar negeri 500. Jadi totalnya untuk PKP 1 miliar. Untuk PKP-nya 1 miliar. Ya. Kemudian yang kedua, setelah sudah dapat 1 miliar, dikalikan tarif pasal 17 ayat 1B, 28% kali 1 miliar. 280 juta. Ya, 280 juta. Nah, kemudian yang ketiga, penghasilan luar negeri. Nah, ini kan sengaja belum saya tulis ya ininya, biar nanti kalian coba hitung. Bagaimana cara yang ini? Berarti kalian lihat berapa sumber penghasilan luar negeri? 500 juta dibagi dalam negeri tambah
luar negeri per 1 miliar dikali total PPh terutangnya di mana? Yang 280 juta. Jadi untuk yang ketiga, langkah ketiga, kalian hitung yang pertama penghasilan luar negeri. Penghasilan luar negeri di sini tertera 500 juta per total penghasilan dalam dan luar negeri. Bisa kalian lihat di total PKP 1 miliar dikalikan total PPh terutang. Total PPh terutang berapa? 280 juta. Silakan berapa hasilnya. Nanti kalian lengkapi ya. Kemudian yang keempat, tarif pajak di luar negeri dikalikan penghasilan luar negeri. Nah, untuk soal ini, tarif pajak yang berlaku di luar negeri, kita tidak sebutkan negaranya dari mana. 20% dikali 500 juta. Hasilnya berapa? 100 juta. Nah, maksud dari PPh 24 nanti membandingkan mana mana besarnya PPh yang lebih besar. Apakah yang dipotong di luar negeri atau yang PPh maksimum dikreditkan. Seandainya yang lebih kecil adalah yang ketiga, maka PPh 24-nya adalah yang poin 3. Tapi seandainya di hitungan ini yang kecil adalah yang di poin 4, maka PPh 24 yang dikreditkan itu yang nomor 4. Ya, jadi kalau untuk perhitungan PPh 24 kalian tidak cukup hanya 1 2 3 4, langkah 4 sudah dikerjakan tapi tidak menyertakan berapa PPh yang bisa dikreditkan. Maka harus disertakan berapa PPh yang bisa dikreditkan dengan cara membandingkan antara poin 3 dan 4 mana yang lebih kecil. Maka itulah yang diambil yang lebih kecil itu sebagai PPh yang dapat dikreditkan. Nah, silakan kalian simak lagi video ini, dipahami lagi, dan ini wajib disalin ya ke dalam buku. Baru nanti kita akan ada latihan. Jadi 1 jam pelajaran pertama kalian fokus menyimak materi ini, 1 jam berikutnya mengerjakan latihan dan menyempurnakan yang ini. Di dalam contoh soal ini berapa PPh yang dapat dikreditkan. Oke, sekian.